Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika kamu selalu memanggil dia di dalam doa-doamu. Ya. Jadi kita terus berdoa ya agar mantan menjadi jodoh kita. Ini selalu saya sampaikan. Karena apa? Karena bisa jadi memang perpisahan itu adalah tanda bahwa kita tidak berjodoh dengan mantan. Karena bisa jadi ketemunya mantan dengan orang ketiga, itu adalah tanda bahwa kita dan mantan tidak berjodoh. Mantan jodohnya orang ketiga. Bisa jadi demikian. Artinya apa? Artinya mantan ini bukan jodoh kita. Tapi kita kan mencintai mantan. Nah, ini pentingnya berdoa. Karena apa? Karena yang namanya takdir jodoh itu sesuatu yang tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita tolak, harus kita terima kecuali dengan doa. Artinya apa? Satu-satunya yang bisa mengubah takdir hidup kita dan mantan itu adalah doa. Satu-satunya yang bisa mengubah jalan takdir hidup kita dan mantan dari tidak berjodoh menjadi berjodoh itu adalah dengan doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Jadi penting banget ya berdoa itu. Dan doa itu tadi bisa mengubah takdir. Dan doa itu adalah sesuatu yang amat sangat mulia, amat sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis yang lain kita diajarkan laisa akrama 'alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting, yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Itu kenapa selalu saya katakan berdoa. Kalaupun mantan ditakdirkan tidak menjadi jodoh kita, takdir bisa berubah jika kita mau berdoa, mau terus meminta kepada Allah agar mantan ditakdirkan menjadi jodoh kita. Dan ketika doa itu Allah kabulkan, dimanapun mantan berada, dia akan pulang. Secinta apapun mantan dengan orang ketiga, cinta itu akan pudar. Dan cinta kepada kita akan tumbuh kembali di dalam hatinya. Energi cinta itu akan menggerakkan dia untuk pulang. Sekarang apa yang mantan rasakan ketika kita terus berdoa, kita memanggil mantan di dalam doa-doa kita? Dia terasa atau tidak? Nah, ini yang penasaran ya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, apa yang mantan rasakan? Dia terasa atau tidak? Dia terasa. Ya, saat kita panggil dia di dalam doa kita, kan kita berdoa itu dengan khusyuk, dengan fokus, dengan yakin, dengan hati dan pikiran yang fokus. Nah, itu namanya orang berdoa dengan khusyuk. Hati ya dan pikirannya hadir. Maka
kita kan diperintahkan untuk berdoa dengan khusyuk, dengan yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, yakin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Jadi kalau mau doanya terkabul, hatinya jangan lalai, hatinya jangan berpaling. Artinya ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita betul-betul hadir. Ketika hati dan pikiran kita hadir, hati kita dan mantan punya ikatan batin. Ya, apa tanda ikatan batin kita dan mantan? Kita saat masih bersama dia, kita tahu jika mantan tidak jujur kepada kita, ya, minta duit misal untuk bayar SPP kuliah, ndak taunya dipakai untuk jajan senang-senang jalan-jalan dengan orang ketiga. Kita tahu, ya, mantan minta izin untuk pergi mengerjakan tugas praktikum kuliahnya dengan teman-temannya. Nggak taunya dia jalan ke mall, ya, nonton di bioskop. Di mall kan ada bioskopnya. Kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena ikatan batin kita dengan mantan itu sangat kuat, ya. Apakah perpisahan itu membuat ikatan batin itu menjadi rapuh, menjadi putus? Tidak. Ikatan batin itu beda dengan ikatan tali. Ikatan tali bisa rapuh seiring perjalanan waktu. Ikatan batin seiring perjalanan waktu, seiring semakin jauhnya jarak, justru akan semakin kuat. Tandanya coba ya. Kita punya saudara, tumbuh bersama dari kecil, dari bayi. Orang-orang yang pertama kali kita kenal dalam hidup kita adalah saudara-saudara kita. Setelah menikah berjauhan, tapi kita tahu mereka sedang pusing, kita tahu mereka sedang stres, kita tahu mereka sedang bangkrut, mereka butuh bantuan uang dan seterusnya. Tanpa perlu mereka bicara, mungkin mereka malu untuk menghubungi kita, mereka gengsi untuk cerita kepada kita, tapi kita tahu, padahal jaraknya jauh, beda kota. Itu menunjukkan bahwa ikatan batin itu tidak akan pernah pudar. Semakin lama semakin kuat, semakin jauh semakin terasah. Ya, kita pun dengan mantan terikat dengan pikiran kita yang selalu terhubung dengan dia. Ya, jadi penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University, pikiran manusia dan manusia lain selalu terhubung seperti halnya wifi. Sehingga ketika kita berdoa, hati dan pikiran kita hadir. Saat kita memanggil mantan, kita betul-betul menghayati itu. Saat kita menyebut nama mantan ini, ya, muncul bayangan mantan dengan amat sangat jelas di dalam pikiran kita. Batin kita juga bahkan merasakan seakan-akan dia hadir di depan kita. Jadi saat kita panggil dia, mantan langsung gemetar hatinya. Pikirannya langsung memikirkan kita. Itu yang mantan rasakan. Ya, ketika kita panggil dia di dalam doa, apalagi di dalam doa. Jarak kita dengan mantan sekarang berapa? 500 km, misal jauh, beda kota. Padahal kekuatan doa, jangankan 500 km, bahkan doa itu kekuatannya, energinya bisa naik hingga langit ke-7. Jadi kalau yang 500 km, doa itu kan memancar. Ada yang memancar secara horizontal, ada yang vertikal, naik ke atas langit. Jadi jangankan yang jaraknya 500 km, langitnya bumi ini, itu jauh banget. Itu pun bisa ditembus oleh doa. Ya,
sampai langit yang ketujuh. Jadi ketika kita panggil mantan di dalam doa kita, hatinya langsung gemetar, pikirannya langsung teringat kepada kita. Kalau kita terus berdoa, kita panggil dia untuk datang, untuk pulang, untuk kembali kepada kita di dalam doa-doa kita, ya, sambil menunggu doa itu terkabul, pengaruh dari doa itu juga akan semakin kuat untuk menarik mantan mendekat kepada kita dari hari ke hari. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.